Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa amana salihan wa rizqan fi syifaa urida rahmatik ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemah tersebut dengan halaman 12 di bulan paling bawah. Siapa meninggalkan 5 rukun ini atau sebagian di atasnya lagi, ulama mengatakan bahwa kelima rukun ini saling terkait satu sama lain, sehingga amalan sebagian rukun tidak diterima sebelum seseorang mengamalkan seluruh rukun-rukun tersebut. Lalu dirinci sedikit. Siapa meninggalkan 5 rukun ini atau sebagian di antaranya secara mengingkari kewajibannya, maka ia kafir. Ini tingkatan manusia ada terbagi beberapa macam. Ada kalanya orang tadi sudah artinya muslim, lahir daripada orang tua non muslim, akan tetapi yang pertama ini ia meninggalkan rukun daripada rukun Islam yang 5, atau sebagian misalkan sholat, tapi ia tadi meninggalkan sholat tadi dengan mengingkari, artinya tidak percaya bahwasanya sholat 5 waktu itu punya wajib. Nah, orang ini totalnya menurut agama mengadakan bukan arti semangat kita menyambutinya yang bagus kan. Nah, agama mencap orang ini adalah dia telah kafir, artinya bukan orang Islam lagi, walaupun akhirnya daripada mama agama muslim. Padahal kita ulama mendapatkan orang lahir di lingkungan witannya muslimah, maka anak yang lahir itu dinyatakan muslim juga atau muslimah. Nah, tapi ketika ia sudah dewasa, lalu orang tadi mengingkari salah satu daripada rukun Islam, misalnya seperti yang percaya aku sholat itu wajib. Nah, maka orang ini dicap agama orang termasuk orang kafir. Masalah dulu kita mendaftar itu orang kafir, agama mendaftar orang ini termasuk golongan kafir. Tapi kita budi dia mencapnya kafir. Ini kafir sudah nikahnya aja. Nah, maksudnya secara agama orang ini tergolong golongan yang masuk, ia termasuk orang yang kafir karena ia mengingkari. Adapun kita hendak menyambat orang ini kafir, maka semalam harus melewati sidang para ulama, dipanggil dulu tahun ini. Ya, munculkan piannya di ulama di hadapan, katanya orang sidang, mana sidang itu banyak saksinya. Nah, jadi kada tahu orang ini muslim tidak lagi kafir. Nah, tahun ini dia benarkan ya hakim mengadakan sholat yang waktu itu pada wajib minggu, dipaksa kan, apakah mabuk ketika itu? Ada pun dengan sadar sumpah itu wajib.
Intinya ada kitabnya juga, kitab pendatuan. Nah, misalkan ya ada, nah, maka di ulama, menurut ulama sidang orang ini telah melanggar ijma ulama, maka dinyatakan orang itu telah keluar dari agama Islam, dia kafir. Nah, belum ada sidang, pada boleh kita mendapatkan kafir. Gawiannya ini, ini dikepadahkan agama adalah orang yang sudah kafir. Tetap kita doakan tidak hidayah. Karena jawaban orang yang mati kafir itu tahta ma'isyatillah, di bawah kehendak Allah. Allah bisa dengan kehendaknya masukkan ke neraka atau masukkan ke surga. Kalau orang kafir saja kita disuruh baik sangka, apalagi sesama muslim. Lebih lagi kita bisa ada boleh, ini kafir, ini musyrik, ini bidah, ada boleh. Orang kafir aja yang telah nyata-nyata atau pasti mati kafir, ada boleh kita mencap ini ke neraka selama-lamanya. Ada boleh. Hebatnya Allah sama jamaah dengan kita. Orang kafir aja kalau boleh mencapnya orang kafir. Ya, misalkan ada tetangga Buddha atau Kristen atau tiga neraka selama itu. Ya, itu Allah yang menentukan. Nah, boleh kita mencap. Nah, kalau dari sisi dohir orang ini mati kafir, nah boleh. Tapi mesti akan neraka selama-lamanya. Ya, menurut Al-Quran, hadis, ya, orang mati kafir khalidina fiha. Memang kekal di neraka, cuma itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, itu satu. Ya, ada kalanya orang yang lahir muslimah abahnya ternyata ia sudah kafir gara-gara mengingkari salah satu daripada rukun Islam. Yang kedua, siapa meninggalkan rukun selain rukun dua kalimat syahadat tanpa mengingkarinya, ia fasik. Seperti misalkan dua kalimat syahadat itu otomatis dia ada itu keluar sudah. Nah, syarat orang itu diakui muslim secara masyarakat adalah dengan pengucapannya dua kalimat syahadat. Nah, ada orang kafir muslimnya, ya kalau mengucapkan kalimat syahadat, aku dia muslim, cuma buktinya mana tidak ada, saksi tidak ada. Nah, aku percaya ya, Rasul Allah itu maha satu, ya, maha tunggal, dan Nabi Muhammad itu adalah dan Nabi selain daripada Nabi kecuali Nabi Muhammad SAW itu semua agamanya dihapus ajarannya, dan Nabi Muhammad adalah yang zaman. Nah, dia nih, cuma nya kalau mengucapkan syahadat, ya, maka orang itu kalau wujud keyakinannya berarti orang itu beriman di sisi Allah. Adapun di masyarakat tetapnya bukan orang Islam, karena pembuktian kan ada. Nah, disinilah di ulama, ya, namanya keimanan itu wa in sadaqal qalbu bil lisani. Sawi Zubair mengatakan wa in sadaqal qalbu bil lisani. Jika orang itu membenarkan dengan hatinya, maka itulah namanya iman. Nah, di sini di ulama aman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Johirnya sini sudah mengucapkan kalimat syahadat, tapi hati beliau percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Disinilah kita baik sangka bahwasanya Rasulullah mengatakan paman Rasul Abu Thalib secara zahir memang ada Islam, tapi secara hakikatnya di sisi Allah beliau telah beriman kepada Allah. Itu urusan Allah. Ya kan? Jadi kalau ada orang Muslim dia mengadakan sholat itu kan wajib, maka orang itu termasuk golongan orang kafir. Kedua, orang Muslim bukan dia cuma ini kata sembahyang. Kenapa alasannya? Boleh. Ini bolehnya, sebolehnya sembahyang. Tapi yang puasa
Aku lapar, rasanya kulit dibikin makan minum yang mana? Nah, maka orang ini ia fasik, tapi fasik itu berdosa, cuma kada kafir, hanya berdosa saja. Nah, Muslim cuma tidak sempurna imannya. Nah, itu dua. Yang ketiga, dan Islamnya tidak sempurna. Ketiga, siapa melaksanakan seluruhnya baik secara keyakinan maupun amalan, ia Muslim yang sempurna iman. Nah, dua kalimat syahadat diucapkannya, kemudian dibuktikannya dengan mengucapkan dua muslim sholat, ya setahun sekali haji. Kalau hartanya lebih, dia bayar zakat. Kalau ada lebih, bersedekah. Kalau lebih lagi hartanya, yang melaksanakan haji. Maka orang ini Muslim dan sempurna iman. Tiga. Yang keempat, ada kalanya siapa melakukan amalan-amalan Islam, ya, tanpa membenarkan, tidak percaya, sembahyang kayak jadi puasa, haji, zakat, fitnah, cuma hatinya ada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa ya, daripada nyaman bisnis benar, menjadi Muslim ini, ya, kalau masyarakat jadi Muslim, bisnis nih, ya, nyaman urusan bila orang Muslim nyaman dijaga, iya. Nah, itu. Maka ia ini munafik. Nah, orang munafik itu yakni Muslim di dunia, Muslim orang di dunia, cuma di akhirat, namun di akhirat berada di dasar neraka. Artinya kan kafir di sisi Allah. Secara masyarakat orang itu sembahyang, puasa, haji, zakat, Muslim, kedua kita mengafirkan, kita menghubungkan secara zahir. Ada urusan hatinya itu urusan nyawa Allah Ta'ala. Indahnya Islam itu ya. Nah, itu. Makanya ya Rasulullah SAW memadahkan orang kita bahwasanya sungguh mulianya orang yang telah beriman kepada Allah, walaupun zahirnya itu hanya belum menampakkan. Hanya di kisah bisa baik. Ya. Jadi sini yang menurut para sahabat ketika dalam perjalanan menuju kota Madinah, masalah itu beliau para sahabat menemukan orang yang kafir lagi membawa barang-barang, ya, kafir harbi boleh diperangi dan hartanya boleh diambil jadi rampasan, namanya harta ghanimah. Ketika hendak dirampas, orang kafir itu masuk Islamnya, asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islamnya. Dia tahu kalau masuk Islam maka hartanya tidak boleh diambil. Ya, tidak. Makanya Sayyidina Umar buat besar bayan, Muawiyah ada umur itu Al-Quran Tuqatilan nas. Aku di Sayyidina Umar diperintahkan Rasulullah itu untuk memerangi orang-orang kafir. Hatta yashhadu la ilaha, kecuali mereka mengucap dua kalimat syahadat. Tuqimu shalah dan melaksanakan salat di waktu. Asamu minni dima amwalahum, maka terjagalah mereka itu daripada aku, peduli mengganggu harta mereka dan peduli membunuh mereka. Nah, orang kafir tahu, awal masuk Islam dirampas harta boleh, susah mah, maka aman hartanya. Tapi ada salah satu sahabat yang dia ada percaya secara hakikatnya, ini nih zahirnya aja nih. Utang harta dirampas, tetapnya ambil makan. Umumnya sahabat itu kan juga ya sahabat, tapi makanya coba kali masalah. Ada pertanyaannya, kisahnya takutannya, ini terpaksa benerin. Jadi ada berikutnya takutan hartanya, makanya ada perasaan dia tetap kita sakit. Akhirnya sahabat yang lainnya kami akan laporkan kepada amat yang sampai ke Madinah. Akhirnya sampai ke Madinah, dilapor orang cari ke Rasulullah, panggil orangnya dia Rasulullah, panggil ada itu ya, disariki Rasulullah. Rasulullah kalau urusan masalah Allah, kehormatan Allah, bila hukum Allah itu sariknya luar biasa. Jadi kalau sini disakiti, kita sarik sini, dihina, orang gila, menjenung, dia sakiti, diandakin tahi di belakang sini ketika sembahyang, sakit hati sini.
Ini sakit kadang memang kadang menyakiti orang. Kalau masa hukum Allah dilanggar sakitnya luar biasa. Ya sama Allah, semoga Allah kadang mampuni engkau. Oh, kata-kata nih dari mutung Rasulullah membayangkan. Iya, kalau dari mutung Rasulullah mendoakan semoga engkau pada diampuni dosanya, kira-kira pas bujur kata kan? Pasti karena Wamayantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Berarti Allah yang menyuruh orang ini kada diampuni selama-lamanya dosa. Itu sahabat yang bisa buktikan dah ya Rasulullah. Sarik kata Rasulullah. Bisa kitanya, ya udah bukan masalah ada. Ikam belah kadadanya. Jadi ikam tahu yang munafik mengucap dulu kan masalah ada tadi. Ada orang menjawab. Nah, berikan jadi Rasulullah. Semoga Allah kadang mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini otaknya semoga Allah kadang mengampuni berarti ya Pak bisa wujud neraka ini. Nanti usul khatimah ini. Nah, akhirnya kalau sadar kita seminggu kayaknya kita pikirkan bahasa kita hadir Rasulullah itu akhirnya meninggal dunia. Apa buat sahabat ya Rasulullah si bulan yang itu langsung meninggal dunia. Ya Rasulullah meninggalnya sembahyangkan kemudian diangkat. Bayangkan biar sahabat ini bingung aja lah dengan Rasulullah diangkat kita nih bapak nih, tapi namanya sahabat kekawanannya kadang malas juga kitanya yang kita nggak beda hanya sembahyangkan ketika hendak bersembahyang hendak jenazahnya dikubur itu kemudian dimasukkan ke bumi bahasa kita apa dibuang keluarnya dan dimasukkan ke dalam angkat kalau bumi ditolak oleh bumi. Sahabatnya bingung, ini kalau kita hukumnya bumi udah ditabur pasirnya, cuma bumi mana orang banding menguburnya. Sedangkan kita tahu kalau orang meninggal dunia itu dikubur di bawah tanah bisa kita ini buminya mana orang di mana dikubur. Sahabat itu kalau ada permasalahan pasti langsung datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat aku misalnya bagaimana hukum kerja sahabat tadi sebagian datang melapor ditampung ya Rasulullah itu sahabat yang semalam sudah kami pulangkan cuma jenazahnya itu ya Rasulullah bumi ke depan dari depan jadi kami bingung kayak mana mau pulangkan ini jenazah ini jadi Rasulullah dia kuburkan di atas bumi ya, mendaki tumpukan ditutupi pasir mendaki batu-batu biar jangan keciuman dan dimakan binatang buas. Jadi ulama akalul paling sedikit mengukurkan itu tidak keciuman bau dan tidak sampai binatang makan itu bangkai. Nah, misalkan semeter, semeter kira-kira belum mayatnya semeter dikuburkan keciuman tidak? Sekurang-kurangnya kewajiban mengukur mau bikin keciuman ada misalnya semeter lalu binatang tahu ada menggalinya ada berarti sahnya mengukurkan semeter. Nah kalau kita kan alhamdulillah ya kan paling dalam tuh semeter setengah bisa 2 meter bisa yang mana lagi 3 meter setumbang berdiri tangan ke atas nah itu paling afdal masuk ke dalam kita nih ke atas tangan pulang kita bahannya nah sampai di atas semua orang di atas itu paling utama asal faktor yang kurang main di banyu ya ada di banyu ya apa ini sedikit lagi musim mana nih berdua ya banyak menurun ya Allah sampai itu pasang-pasang banyu ya ada itu jadi sahabat tadi udahnya dianggap jenazahnya di atas pasir timbuli pasir di tumpuk batu-batu dan kenapa jadi Rasulullah dia memanggil para sahabatnya ya Rasulullah para sahabat tahu ada manusia sebenarnya Allah bisa menerima jenazah ini bumi jadi bisa menerima ya sebenarnya Allah itu ya lebih murka lagi ya kepada orang yang kafir ya
Tapi kenapa Allah sarik juga kepada orang yang sudah muslim lalu membunuh saudaranya yang telah mengambil syahadat, agar Allah menampakkan Allah bisa menurunkan azab siksa lagi lebih kepada orang yang lebih jahat jelas daripada orang ini. Tapi kenapa itu terjadi? Semata-mata Allah ingin menampakkan kemuliaan orang yang telah mengucap dua kalimat syahadat. Jadi ini orang kafir mengucap dua kalimat syahadat, ini belum menggoyah apa lagi ya ada. Kalau yang membunuh itu hormatannya sangat mulia. Maka bagaimana mencoba bersyahadat, menyembah dia, ya hanya barang kambingan aja misalnya, ya ada. Nah ada semacam kadang gaya, kadang ada, kadang puasa, berarti lebih mulia lagi. Nah kadang kita kada paham keadaan ini. Hanya jelas siapa yang menyakiti orang beriman, mana ada mukminan. Mukminan ini umum, baik yang taat sempurna maupun yang kada taat. Asik tadi. Siapa yang menyakiti orang beriman, sama menyakiti aku. Yang menyakiti aku berarti hakikatnya menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala maka mempersiapkan dirinya masuk ke dalam neraka. Saking mulianya orang beriman. Kadang kita nih banyak kali sadar. Banyak ulama harusnya kita tulis di muka rumah kita sebelum keluar, kullu muslim ala muslim haramun maluhu wa damu wa irduhu. Orang muslim dengan muslim yang lainnya, ya sesama yang kita menjalankan syahadat nih, ya punya sembahyang kan, itu haram menumpahkan darah, haram mengambil hartanya, dan haram mencemarkan kehormatannya. Jadi kira-kira mana yang menyambati, anak menyakiti, anak mengambil harta orang, menurutnya sadar setiap orang yang mukmin itu muslim itu aduh boleh itu mengganggu. Urusannya berat, urusannya oleh Allah kan, dan Allah yang menciptakan mereka. Urusannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ini beratnya sebenarnya. Itu sesama muslim bagaimana ya dengan berlaksana, bagaimana kuitan kita orang muslim, bagaimana orang muslim tadi guru kita, bagaimana muslim tadi zuriat Rasulullah. Nah, makinnya kalau dibayangkan beratnya, ya saking agungnya orang beriman. Rasulullah dari riwayat atau Sayyidina Umar atau Sayyidina Abbas itu radhiyallahu, mereka mengelilingi Ka'bah. Berwarna, wahai Ka'bah, engkau ini sebenarnya mulia, engkau ini agung, tapi kemuliaan orang beriman lebih mulia daripada Allah. Nah, Masya Allah. Ka'bah kita cucuk-cucuk, ada berusaha. Bukan pukul biasa nih, ada berusaha kita. Orang amin, kita pukul berusaha. Nah, itu jadi, iya, makanya kita harus paham. Makanya jika Rasulullah dari kalau kita menyakiti jasad orang manusia sama menyakiti jasad Nabi Adam dan Nabi Yusuf. Karena hakikatnya kita manusia ini jasadnya tercipta daripada tanah. Aku min Adam wa Adam turab. Kalian ini diciptakan hakikatnya jadi Nabi Adam darinya, dan Nabi Adam daripada tanah. Nah, kalau menyakiti hatinya sama menyakiti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang harus kita pikirkan. Kalau menyakiti jasad siapapun, berarti menyakiti Nabi Adam. Tapi kalau menyakiti hatinya, urusannya Allah Rasulullah ini. Itu orang ulama pikiran sih. Jadi orang saleh ada anak menyakiti orang itu ada. Ya, ada pikiran menyakiti, anak membalas, karena mereka tahu. Ya. Nah, ya, orang yang pemaaf itu mereka paham. Ya, kenapa kau pemaaf? Kadang kita ini kadang malih pemaaf ya, ada bukan pemaaf. Ya, karena orang yang kau pemaaf itu ya pandangannya itu
Ada pandangan zahir lagi, ini hamba Allah, ini umatnya Rasul. Kalau aku ada pemaaf, berarti seakan aku hendak memaafkan ya, yang menciptakannya ini hamba Allah, yang menciptakannya Allah. Berarti kalau aku hendak memaafkan ini, berarti seakan aku hendak umat Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kalau aku memaafkan, aku disayangi Allah. Kenapa? Karena yang salah ini hamba Allah. Kira-kira kalau yang ciptaannya kita baiki, yang menciptakan senang ada? Nah, ini kalau umat Rasulullah ini memaafkan, baiki, kira-kira nabinya senang ada? Pasti senang. Nah, pandangannya ke situ. Jadi bisa walaupun muaranya bagaimanapun nih, hawanya atasi. Karena setiap kita nih, selain nabi dan malaikat, dendam, iri, sombong, ria, ujub, penyarikan, ini ada pasti. Tapi dengan ilmu, kalau kita tahan, menahan dengan tangan dan jadi hamba Allah, ini umatnya Rasulullah. Pokoknya meninggal bertemu Allah, bertemu Rasulullah. Dan aku dinya kedemam apakah? Ya, waduh saku kita. Ya, maafkan dia diraja. Semoga dalam maafkan Allah mengampuni dosa aku dan Rasulullah kita berikan syafaat walaupun aku tahu diri dosa aku banyak. Kalau ini menahan, iya. Ini yang televisi ilmu kalau menahannya. Nah itu biar para awliya ada juga yang wujudnya ada mereka ilmunya banyak. Jadi kalau mereka menghilangkan itu rasa, nah mau kita, nah itu matahari sedikit. Ya, hanya adanya perkumpulan kayak Bezikiran itu bersihkan hati kita, bersihkan ada majelis ilmu, biar nih otak kita nih dicuci. Nah, jadi dicuci kan bersih. Di luar setan sudah menunggu pakai senjata, tembak kan yang bilang Allah. Nah, itu makanya Rasulullah mengajarkan kalau orang keluar dari masjid atau tempat ibadah itu berdoa, Allahumma ini a'udzubika minasyaitani wa junudi. Ya Allah, aku berlindung kepada-Nya daripada setan dan tentaranya. Dan ketika kita hadir di sini rahmatullah malaikat, setan berubahnya. Ya, tapi kita keluar, nah situ kita. Siapa yang minta penjagaan Allah, maka akan Allah jaga di luar. Tapi siapa yang akan tetap minta penjagaan, nah terpengaruh. Cuma mau hadir orang, bersih orang. Hebatnya majelis ilmu, zikir, mencuci rohaniah kita dan pikiran kita agar kita senantiasa bisa berada di Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian adapun siapa yang tidak mengucapkan syahadat, jika ia tidak mengucapkan karena tidak bisa, ada bisa untungnya bisa bisu, itu bisa dengan ditulis atau dengan isyarat. Hukumnya sama seperti orang yang dalam bisu, anak masuk Islam. Ada bawahnya dengan tulisan bisa. Nah, tulisan. Ya ada. Apa sama dengan mengucapkan tangan itu. Karena tangannya ini WA tuh ya. Kita orang SMS kan hakikatnya bukan diri ya, kita pada semua bisa dengan rekaman. Untung kalau bisa berarti kenapa orang rekaman di WA itu dicepatkan pasti dengan tangan. Jadi tangannya terjemah di umumnya. Nah, itu dengan untung. Ia tergolong. Namun jika ia tidak mengucapkannya karena enggan, hendaknya ia jelas kafir tanpa ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Tapi perinciannya, jika ia tidak mengucap dua kalimat syahadat karena lalai, nah menurut salah satu pendapat sama seperti orang yang enggan dalam mengucapkan syahadat. Namun jumhur pendapat kebanyakan ulama disebut ulamanya. Baginya kan ulama jumhur itu paling banyak ulama pendapatnya berpendapat dia tetap mukmin aja. Nah, bagaimana rinciannya dirinci lagi lebih jelas. Rincian ini berlaku bagi orang yang lahir di negeri kafir. Nah, adapun orang yang lahir di negeri Islam, ia mukmin tetap beriman, ia hanya durhaka, itu maksiat, dibedahkan orang tetap berdosa karena tidak mengucap
Oh, jadi mengucapkan. Makanya di sini nah ulama kita kalau sudah balik berakal kita disuruh memperbaharui dua kalimat syahadat. Nah, jadi kita yang baru mengucapkan syahadat dulu alhamdulillah waktu di Al-Falah sekolah itu Abdullah Basya yang menggantikan majelis guru Palima itu mentalkin kami waktu di pesantren masih mengajar di Al-Falah. Kita orang mewakili mentalkin juga bukan syahadat. Nah, mudah-mudahan Allah sempurnakan iman kita. Ini hati sambil di hati meyakini ya Allah, ulun meyakini bahwa tidak ada yang disembah di alam semesta yang wujud kecuali Dia. Dan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Dia. Kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sempurnakan Tuhan syahadat kita ini, dan Allah bantu kita untuk menjadi hamba sidin yang benar dan Nabi Muhammad SAW yang beliau Al-Fatihah.